Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hingga hari ini di edisi yang kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sebuah kajian yang semata-mata pengajian ini dimaksudkan untuk melenyapkan egoisitas, kecongkakan dan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya mengatakan congkak dan sombong? Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Berdoalah kamu Muhammad, zidni, rabbi zidni. Ya Allah Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, sebuah ilmu pengetahuan. Menariknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan ilmunya seluas samudra masih diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengaktualisasikan keilmuannya, untuk terus berupaya menambahkan keilmuannya. Sementara kita semuanya manusia selain Nabi Muhammad yang keilmuannya mungkin bisa diibaratkan hanya satu titik di tengah samudra, sangat lucu dan sangat sombong apabila tidak berupaya terus menambah keilmu pengetahuan di dalam kehidupan kita, sangat congkak apabila tidak berupaya untuk mengaktualisasikan keilmuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengajian online usul fikih yang diprakarsai oleh gejolak antusias keilmuan dari para remaja Masjid Miftahul Jannah semata-mata bertujuan untuk mengamalkan dan mempraktekkan dari surah At-Thaha, surah Thaha ayat 114 dalam rangka mengamalkan dan mengijabai perintah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang menjadi tujuan kita betul-betul direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, direstui sebagai tindakan kebaikan dari yang dilakukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini ingin melanjutkan beberapa paragraf yang pekan lalu belum sempat diselesaikan bacaan dan penjelasannya. Kalau kemarin sempat membahas tentang kelahiran ilmu fikih dan ilmu usulil fikih, dan di pertemuan terakhir bahwa Al-Imam Malik bin Anas diminta oleh Khalifah Al-Mansur untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap sahih dan mengumpulkan fatwa-fatwa dari para tabi'in, tabi'it tabi'in dan generasi berikutnya. Lalu Imam Malik berhasil membuat satu karya monumental yang disebut dengan kitab Al-Muwatta. Fakana, maka ada apa Muwatta, Al-Muwatta Imam Malik, kitab hadisin wa fikhin, adalah kitab hadis sekaligus kitab fikih, kumpulan kitab hadis dan sekaligus kitab fikih. Al-Muwatta karya Imam Malik isinya adalah berisi hadis-hadis sahih yang dianggap sahih oleh Imam Malik, sekaligus di dalamnya menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum Islam. Wa huwa, adapun Al-Muwatta,
Wa huwa adapun al-Muwatta karya Imam Malik ini asasu fiqhil hijaziyin, merupakan dasar atau pokok dasar fikih atau dasar hukum Islam yang dipraktekkan oleh orang-orang Hijaz. Kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Malik dengan sebuah karyanya Al-Muwatta, kitab hadis dan kitab fikih ini menginspirasi imam-imam lainnya setelah beliau menghasilkan karya Al-Muwatta ini. Itu terbukti summa, kemudian dawwanah, mengkodifikasi, membukukan, mengumpulkan al-imamu, siapa imam. Imam ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, panutan umat. Thumma dawwanah, lalu mengumpulkan al-imamu, siapa tokoh agama, seorang tokoh agama, panutan umat, tokoh masyarakat, namanya Abu Yusufah. Abu Yusuf. Abu Yusuf ini sahibu Abi Hanifatah, adalah merupakan santri, sahib, sahabat, murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf setelah terinspirasi dari karya Imam Malik lalu membukukan iddata kutubin fil fiqhi, iddata kutubin, kepada beberapa kitab fil fiqhi yang membahas, yang fokus membahas di dalam kajian hukum Islam atau ilmu fikih. Yang lalu kemudian karya dari Abu Yusuf di dalam ilmu fikih ini, hiya asasu fiqhil iraqiyin, hiya adapun kutuba iddata kutubin fil fikhi, beberapa kitab yang dikarang oleh Abu Yusuf merupakan asasu fiqhil iraqiyin, merupakan dasar atau pedoman fikihnya orang-orang Irak. Orang Irak, Baghdad, adalah basis dari madhab Imam Abu Hanifah, sementara Hijaz merupakan basis dari madhab Imam Malik. Kemudian generasi berikutnya yang mengikuti jejak dari Imam Abu Yusuf dan Imam Malik bin Anas, wadawwana, lalu mengkodifikasikan, membukukan al-imamu, siapa al-imam, tokoh umat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang bernama Muhammadun. Muhammad namanya. Muhammad ini adalah Ibnul Hasani, putra laki-laki dari Hasan. Beliau adalah sahibu Abi Hanifatah, merupakan santri atau kolega dari Imam Abu Yusuf, santrinya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Muhammad bin Hasan setelah terinspirasi dari Imam Abu Yusuf lalu membukukan kutub dhahirir riwayah as-sittah, kepada beberapa kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang jelas dari imam-imam hadis yang 6, allati jama'aha, di mana kajian tentang riwayat ini pernah sebelumnya dikumpulkan, allati riwayatus sittah, jamaah yang mengumpulkan, kepada allati al-hakim, siapa Imam Hakim, as-syahid, yang kesohor fi kitabihi, di dalam kitabnya Hakim, al-Kafi, yang disebut dengan berjudul dengan al-Kafi. Jadi Muhammad bin Hasan setelah terinspirasi oleh Al-Imam Abu Yusuf, santrinya Imam Abu Hanifah, dua-duanya Abu Yusuf ataupun Muhammad bin Hasan ini merupakan santri dari Imam Abu Hanifah, dan keduanya menulis sebuah karya, satu kitab fikih. Kalau Imam Abu Yusuf menulis kajian kitab fikih dan juga Muhammad bin Hasan konsen terhadap menulis riwayat-riwayat hadis dan riwayat-riwayat fikih
dari tabi'in dan selanjutnya, di mana sebelumnya ini pernah ditulis oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Kafi. Wa syarahah, dan ternyata apa yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Hasan ini terhadap dhahirir riwayah as-sittah ini menggugah ulama lain untuk mengomentari atau mensyarahi wa syarahah, dan mensyarahi mengomentarihu kepada kutub dhahirir riwayah as-sittah as-Sarkhasi. Siapa Imam as-Sarkhasi? Imam Sarkhasi membuat syarah terhadap dhahirir riwayah karya Imam Muhammad bin Hasan fi kitabihi, di dalam kitabnya As-Sarkhasi yang berjudul Al-Mabsut. Wahia, adapun Al-Mabsut marji'u fiqhil madhabil Hanafi, merupakan rujukan atau referensi utama fikih bermadhab Hanafi. Dan kemudian generasi berikutnya tidak kalah setat setelah Malik bin Anas, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan. Sarkhasi menorehkan karya emas di jagat keilmuan keislaman, wa amla, lalu mendiktekan, membacakan al-imamu, siapa al-imam Muhammad, namanya Muhammad ibnu Idrisa, putra laki-laki dari Idris Asy-Syafi'i, yang lalu kesohor dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Ternyata karya-karya sebelumnya menggugah Imam Syafi'i untuk turut menyumbangkan, mendistribusikan satu ilmu pengetahuan di dalam hazanah keislaman. Dan lalu beliau Imam Syafi'i mendiktekan, mengimla, membacakan bimisro, di kota Mesir, kitabahu, kepada kitabnya Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Ummah, kitab Al-Um. Wahwa, dan kitab Al-Um ini imadu fiqhil madhabis Syafi'i, merupakan rujukan utama, referensi dasar dari fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Itulah periode demi periode, penggalan kisah demi penggalan kisah yang turut mewarnai perkembangan, kelahiran sekaligus perkembangan ilmu fikih. Pertanyaannya adalah bagaimana lalu lahirnya ilmu usulil fikih. Kalau kemarin dikatakan bahwa fikih lahir bersamaan dengan kelahiran Islam itu sendiri dan perkembangannya seperti itu, pertanyaannya lalu ilmu usulil fikih, bagaimana cerita kelahirannya? Amma ilmu usulil fikih, adapun ilmu usulil fikih, falam yansha, ialah tidak lahir apa ilmu usulil fikih ini illa fil qarnis tsani al-hijri, kecuali ilmu usulil fikih ini lahir pada abad kedua Hijriah, pada tahun sekitar 200 Hijriah. Kenapa ilmu usulil fikih baru lahir pada abad kedua, tidak lahir bersamaan dengan ilmu fikihnya? Padahal kalau kita mencerna dan mengkaji kembali bahwa sebenarnya fikih ini lahir dari ilmu usulil fikih, namun ternyata kelahiran ilmu usul fikih sebagai ilmu teori, sebagai ilmu metodologi, ternyata lahirnya setelah lahirnya ilmu fikih. Mestinya kalau disebut ilmu usulil fikih ini sebagai metodologi,
Mestinya ilmu usul fikih lahir lebih awal dari ilmu fikih, karena ilmu fikih ini lahir dari usulul fikih. Tapi ternyata lahirnya usul fikih merupakan terbelakang dari kelahiran ilmu fikih. Alasannya kenapa usulul fikih baru lahir di abad kedua, sementara fikih lahirnya bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Dan semestinya fikih lahir setelah lahirnya usulul fikih. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya usulul fikih, karena sesungguhnya keadaan fil qarnil hijriyil awwali, pada abad pertama dari hijrah. Karena sesungguhnya keadaan masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul dan nabi, membawa misi untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Allah, lam tada'u, masih belum mendorong atau masih belum membutuhkan, masih belum mendorong hajatun, apa kebutuhan, ilaihi kepada ilmu usulul fikih. Alasannya kenapa usulul fikih baru lahir di abad kedua, sementara fikih lahir pada lahirnya bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Alasannya karena pada abad permulaan Islam dilandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama, keadaan pada masa itu, pada saat Rasulullah memegang tampuk pimpinan utama sebagai pemuka umat dan pimpinan utama sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan, masih belum membutuhkan satu metodologi untuk melahirkan fikih. Kenapa? Pada saat Rasulullah tidak perlu sebuah metode atau tidak membutuhkan kajian tentang usulul fikih, farrasuluh. Lalu bagaimana pertanyaannya? Rasul memutuskan fikih, memutuskan hukum Islam untuk kasus-kasus tertentu. Mestinya kalau fikih ini sebagai produk dari usul fikih, Rasulullah untuk memutuskan fikih perlu membutuhkan usul fikih. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada siapa Rasul yufti, memberikan fatwa, siapa Rasulullah, wa yaqdi, dan memberikan putusan hukum, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan fatwa dan putusan hukum, bima, dengan fatwa atau dengan hukum yuha, yang langsung diwahyukan, bihi apa ma, ilaihi bima yuhi, yang mewahyukan, yang langsung mewahyukan, bihi dengan ma, ilaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabbuhu, siapa Allah Subhanahu wa taala, minal al-Qur'ani, dari Al-Qur'anul Karim. Ternyata kenapa Rasulullah tidak membutuhkan satu metode, membutuhkan satu kajian untuk memberikan fatwa hukum pada saat itu? Ternyata Rasulullah tidak membutuhkan usul fikih, karena Rasulullah memberikan fatwa, memberikan keputusan hukum, di mana fatwa dan keputusan hukum ini langsung diwahyukan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabima, dan juga fatwa itu Rasulullah memberikan fatwa dan memberikan keputusan hukum, bima, dengan fatwa dan keputusan hukum, yulhamu, yang diilhami siapa Rasulullah, bihi dengan dengan fatwa dan keputusan hukum itu, minas sunani, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak membutuhkan kajian dan metode usul fikih Rasulullah, karena pada saat itu fatwa Rasulullah dan keputusan hukum yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dibimbing langsung oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kedua dibimbing langsung oleh satu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya antara Al-Qur'an dan Al-Hadis, baik itu
perkataan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur kata minal hawa, dari hawa nafsunya belaka, dari keinginan pribadinya saja. In huwa illa wahyu yuha, kecuali tak lain tutur kata yang dituturkan oleh Rasulullah, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu in huwa illa wahyu yuha, tak lain semua itu berangkat dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabima, dan juga memberikan fatwa. Rasulullah itu memberikan fatwa hukum, memberikan keputusan hukum. Bima, dengan sesuatu. Yuaddi, yang mengantarkan yuaddi, yang mengantarkan hi kepada Rasul, yang mengantarkan hi apa amma hi kepada bima, dengan sesuatu yuaddi yang mengantarkan hi kepada Rasulullah, ilaihi kepada amma, mengantarkan ilaihi kepada amma, ijtihaduhu, apa ijtihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitriyuh, yang sifatnya natural. Artinya walaupun tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang fatwa hukum ini, walaupun tidak ada ilham dari al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah bisa memberikan fatwa, bisa memberikan keputusan hukum berdasarkan ijtihad naturalnya, ijtihad natural yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 hal yang perlu digarisbawahi, bahwa Rasulullah tidak membutuhkan usul fikih, Rasulullah tidak membutuhkan kajian ataupun metode, karena saat itu Rasulullah langsung dibimbing langsung oleh Al-Quran, langsung diarahkan oleh Al-Hadis, dan juga dibantu oleh ijtihad natural yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad natural ini semacam keistimewaan yang memang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu sangat peka untuk memutuskan atau memberikan fatwa hukum yang terjadi pada saat itu. Dan ternyata kepekaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki nilai-nilai keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu, sehingga cukup dengan ijtihad natural ini, yang bahasa saya adalah dengan kepekaan yang dimiliki oleh Rasulullah ini. Rasulullah tidak membutuhkan usul fikih, Rasulullah tidak membutuhkan satu kajian metodologis, Rasulullah tidak membutuhkan satu metode untuk memberikan fatwa dan untuk memberikan keputusan hukum pada saat itu. Min ghairi hajatin ila usulin, tanpa membutuhkan kepada usul fikih, wa qawaidah, dan juga tidak membutuhkan kepada kaidah-kaidah usul fikih, allati yafhamunaha, yatawassalu, yang bisa mengantarkan, biha, yang bisa memberikan pemahaman, biha kepada Rasulullah, biha dengan usul, biha dengan fitrih, dengan fitratul ijtihad, yang bisa mengantarkan, yang bisa menjadikan sarana, biha dengan fitratul ijtihad ini, ilal istimbat wal ijtihad, untuk menggali hukum-hukum Islam, wal ijtihad, dan berijtihad. Artinya begini, ijtihad natural yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan ijtihad natural itu menghinggakan Rasulullah tidak lagi membutuhkan kaidah-kaidah, rumusan-rumusan metodologis untuk memberikan fatwa hukum, untuk memberikan keputusan hukum yang terjadi pada saat itu. Kenapa? Karena dengan ijtihad natural itu Rasulullah langsung bisa menggali satu hukum melalui kepekaan natural itu, sehingga pada saat itu Rasulullah langsung bisa memutuskan satu hukum yang sangat adil dan seadil-adilnya kepada masyarakat jahiliyah
kepada sahabat-sahabat saat itu. Itu Rasulullah. Pertanyaannya lalu, bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Akankah mereka juga memiliki ijtihad natural seperti ijtihad yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ashabuhu, sementara adapun sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu, ialah ada siapa mereka, ashab, yaftuna, memberikan fatwa siapa sahabat, wa yaqduna, dan memberikan keputusan hukum siapa sahabat, bin nususi, berdasarkan teks-teks Al-Quran, berdasarkan teks-teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati nusus, teks Al-Quran, teks hadis, yafhamuna, yang memahami siapa mereka, kepada nusus, kepada allati, di mana mereka memahami teks Al-Quran dan memahami teks Al-Hadis ini bimalakatihim, berdasarkan malakah mereka, bakat mereka atau kepekaan mereka, al-arabiyyati, yang bersifat bahasa Arab, yang bersifat kebahasaan, as-salimati, yang selamat. Artinya para sahabat itu tidak membutuhkan usul fikih. Mereka langsung mampu memberikan fatwa, mampu memberikan keputusan hukum atas dasar kemampuan, kepekaan mereka, kebakat yang dimiliki mereka untuk memahami bahasa Arab secara utuh. Sahabat itu tidak perlu teori, sahabat itu tidak perlu satu metode, kajian-kajian metodologis untuk memberikan hukum terhadap kasus-kasus tertentu. Tidak membutuhkan itu. Kenapa? Karena sahabat memiliki kemampuan untuk memahami gaya bahasa Arab secara utuh berdasarkan malakah yang dimiliki oleh sahabat. Malakah ini adalah bakat, kepekaan. Lagi-lagi saya menggunakan bahasa kepekaan. Kepekaan seseorang untuk memahami secara langsung tanpa berpikir terhadap satu bahasa yang diucapkan atau yang dibaca. Itu adalah malakah. Hampir sama dengan ijtihad al-fitrah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitratul ijtihad yang dimiliki oleh Rasulullah. Malakah ini adalah merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Sementara ijtihad, fitratul ijtihad adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa istilah yang diberikan, keistimewaan yang diberikan kepada Rasul dan keistimewaan yang diberikan kepada sahabat, istilahnya berbeda? Karena kapasitas Rasulullah dengan kapasitas sahabat itu memang berbeda. Maka untuk membedakan kapasitas ini, istilah yang digunakan pun juga menggunakan istilah yang berbeda. Walaupun sejatinya antara fitratul ijtihad dengan malakah yang dimiliki oleh sahabat itu sebenarnya adalah sama. Sama-sama menurut saya adalah merupakan kepekaan untuk memahami satu bahasa tertentu. Min ghairi hajatin ilal qawaida ila qawaida, tanpa membutuhkan kepada kaidah-kaidah lughawiyatin yang bersifat kebahasaan. Yahtaduna, yang bisa mendapatkan petunjuk siapa sahabat itu biha, dengan malakah, dengan kepekaan itu, ala fahmin nusus, untuk memahami secara tepat dan benar teks kehendak yang dimaui oleh teks Al-Quran dan teks Al-Hadis. Wayastambituna, dan mampu menggali hukum siapa para sahabat fima, di dalam kasus-kasus hukum, la nassa fihi, yang tidak ada teks hukumnya, fihi, di dalam ma. Bisa menggali hukum terhadap kasus itu bimalakatihim at-tasyri'iyyati, berdasarkan malakah. Masuk.
Masuk. Berdasarkan malakah yang dimiliki oleh para sahabat, kepekaan untuk memahami secara tepat dan benar terhadap teks-teks bahasa. Jadi mereka juga tidak membutuhkan kaidah-kaidah khusus, membutuhkan kajian-kajian metodologis secara khusus untuk memahami sebuah teks. Jadi hanya berdasarkan, kalau Rasulullah hanya berdasarkan fitratul ijtihad, sementara sahabat hanya berdasarkan malakatul arabiyyah, kepekaan untuk memahami bahasa Arab. Allati rokazat, yang menancap, allati malakat at-tashri'iyah, rokazat yang telah menancap atau tertanam apa, allati fi nufusihim, di dalam jiwa-jiwa mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka, min suhbatihim, akibat dari sering berkumpulnya mereka ar-Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu diberi anugerah berupa malakah al-arabiyyah, kepekaan untuk memahami secara betul dan benar teks Al-Quran itu karena para sahabat sering bergaul dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pergaulan dan tempat ini sangat menentukan karakteristik seseorang. Walaupun ada salah satu syair mengatakan bahwa adalah seekor serigala, walaupun berbulu domba, maka dia akan tetap menjadi serigala. Namun hal ini tentu menjadi pertanyaan, karena dengan keterangan seperti ini bahwa sahabat itu mendapatkan malakah gara-gara selalu bersama Rasulullah, maka tempat dan pergaulan itu sangat menentukan karakteristik seseorang. Artinya seorang anak kiai yang dibesarkan dan diasuh di lingkungan yang penuh kebejatan, maka anak kiai itu akan menjadi anak yang bejat karena dipengaruhi dengan lingkungan dan tempatnya, lingkungan dan suasananya, dengan siapa dia dibesarkan. Seorang anak kiai yang tumbuh dan dibesarkan di lingkungan yang bejat, maka anak kiai itu akan menjadi anak yang bejat. Sebaliknya, anak bajingan yang tumbuh dan dibesarkan, diasuh di lingkungan pesantren oleh seorang kiai, maka tentu anak bajingan ini akan menjadi santri yang sangat militan terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Ini membuktikan bahwa lingkungan dan pergaulan sangat menentukan watak, karakteristik seseorang. Tumbuh dan besar di mana orang itu akan sangat mempengaruhi tabiat seseorang. Seperti sahabat Rasulullah yang memiliki malakatul arabiyyah, kepekaan untuk memahami bahasa Arab ini mereka memperolehnya karena mereka senantiasa bersama bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wuqufihim, dan juga gara-gara mengetahuinya mereka sahabat ala asbabi nuzulil ayati, terhadap background sosial, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, sehingga mereka sangat, artinya para sahabat itu menjadi salah satu saksi bisu sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran, atau bisa dilakukan sebagai pelaku sejarah, menghinggakan para sahabat itu betul-betul paham ayat Al-Quran ini diturunkan dalam kondisi dan situasi seperti apa, sehingga mereka mampu memahami apa yang dimaui oleh ayat-ayat Al-Quran tanpa membutuhkan teori tertentu, metode tertentu untuk memahami isi atau kandungan di dalam Al-Quranul Karim. Wa wurudil ahadisi, dan juga mengetahui terhadap sebab-sebab datangnya
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi background sosial Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Kalau background sosial hadis Nabi itu namanya asbabul wurud. Jadi berbeda. Lagi-lagi saya ingin menjelaskan kenapa istilahnya berbeda. Demi untuk membedakan kapasitas Al-Quran dan kapasitas Al-Hadis. Demi kapasitas ini, maka istilah pun yang digunakan juga berbeda. Wa fahmihim, yang ketiga, kenapa sahabat tidak membutuhkan teori usul fikih? Yang ketiga, wa fahmihim, karena memahaminya para sahabat sudah paham betul dan memahami secara betul dan tuntas maqasidas syari' kepada tujuan-tujuan asasi Allah Subhanahu wa taala dan tujuan-tujuan asasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tidak membutuhkan teori dan metode tertentu. Sana dulu. Sehingga karena mereka paham betul terhadap maqasidus syariah, tujuan dasar dari hukum-hukum Islam, tujuan asasi dari hukum-hukum Islam, maka ketika para sahabat membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak lagi membutuhkan satu metode teori usul fikih untuk menguak maqasidus syariah, untuk mengetahui tujuan dasar dari hukum Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah memahami secara tuntas dan betul dan tepat terhadap maqasidus syariah wa mabadi'it tasyri', dan juga konsep atau dasar-dasar hukum itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya hukum haram. Ini kan tentu ada tujuan dasar dari Allah Subhanahu wa taala kenapa satu kasus ini dihukumi haram. Dan juga dasar-dasar hukum ini pun juga ada dasarnya, mabadiknya. Sementara para sahabat terhadap itu semuanya sudah memahami secara tuntas, sehingga mereka tidak membutuhkan lagi yang namanya usulul fikih, tidak lagi membutuhkan dasar-dasar ataupun kaidah-kaidah, rumusan-rumusan, kajian-kajian, metodologis untuk memahami itu semuanya. Walakin, akan tetapi Rasulullah, para sahabat tidak membutuhkan usul fikih karena memang mereka sudah memahami betul terhadap teks Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana generasi setelah sahabat dan Rasulullah, orang-orang yang hidup setelah periode Rasulullah dan para sahabat, seperti tabi'in hingga kita pada zaman saat ini, bagaimana caranya? Walakin tetapi lammat tasaat, maka tatkala ittasaat, meluas al-futuhul islamiyatuh, apa ekspedisi penaklukan Islam, waqtalatoh, dan bercampur baur, bergaul secara bebas, al-arabu, bergaul secara bebas namun terarah, al-arabu, siapa orang-orang Arab, bergaul bighairihim, dengan orang-orang selain orang Arab. Ketika Islam semakin melebarkan sayap kekuasaannya kepada daerah-daerah lain, maka konsekuensi logisnya banyak orang non-Arab masuk memberikan warna di dalam keislaman, di dalam kajian-kajian hukum Islam, karena orang Arab ketika itu lalu bergaul dengan orang-orang yang bukan Arab. Watasyafahu, dan berdialog, saling berdialog, siapa orang Arab dan orang non-Arab saling berdialog. Watakatabu, dan saling melakukan tulis menulis, korespondensi, tulis menulis, surat menyurat, siapa orang Arab dan orang non-Arab, sehingga dialog dan koresponden yang dilakukan oleh orang Arab dan orang non-Arab ini ketika
Islam semakin luas penaklukannya, wa dakhala fil arabiyyati katsirun minal mufradat, dan masuk fil arabiyyati di dalam bahasa Arab, katsirun banyak sekali, beberapa, minal mufradati dari beberapa kosakata, wal asalibi dan gaya bahasa, ghairul arabiyyati yang selain kosakata bahasa Arab dan gaya bahasa Arab, sehingga menghinggakan saling berdialognya orang Arab dan non-Arab, saling berkorespondensinya orang Arab dan non-Arab, menghinggakan bahasa Arab pada saat itu mengalami kontaminasi sehingga mufradat, kosakata bahasa Arab mengalami penambahan dari kosakata bahasa lain saat itu. Gaya bahasa Arab pun juga terpengaruh dengan gaya bahasa yang lainnya. Walam tabqa al-malakatu al-lisaniyatu, dan tidak tetap al-malakatu al-lisaniyatu, apa malakah, kepekaan, bakat kebahasaan, ala salamatiha, dengan keutuhannya malakah, sehingga kepekaan yang dimiliki oleh sahabat itu tidak tertular kepada para tabi'in, sehingga para tabi'in kepekaannya untuk memahami bahasa Arab pada saat itu sudah berkurang dibandingkan dengan kepekaan para sahabat untuk memahami teks-teks Al-Qur'anul Karim. Wa kathurat, dan banyak sekali al-istibahatu, apa kemiripan wal ihtimalatu, dan kemungkinan fi fahmin nususi, untuk memahami teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, da'at, yang mendorong al-hajatu, apa kebutuhan, ila wad'i dawabitoh, untuk meletakkan satu aturan-aturan, standar-standar, wa qawaida, dan kaidah-kaidah lughawiyatin, yang bersifat kebahasaan. Sehingga kondisi inilah hilangnya kepekaan tabi'in, terpengaruhnya bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain, bertambahnya kosakata Arab ditambahkan dengan kosakata bahasa lain, menjadikan atau mendorong, memaksa untuk segera dibuat satu kaidah-kaidah tertentu untuk memahami bahasa Arab, yaktadiru, yang bisa membantu, biha, dengan dawabit atau qawaid, ala fahmin nususi, untuk memahami teks Al-Quran dan teks Al-Hadis, kama yafhamu, sebagaimana pemahaman, yafhamu, yang memahami, ha, kepada nusus, al-arabiyyu, siapa orang Arab asli, alladhi arabi waradat, yang datang, an-nususu, apa teks Al-Quran, bilughatihi, dengan bahasanya Arabi, kama sebagaimana da'at, mendorong, apa istibahat wal ihtimalat ini, ila wad'i qawaidah, untuk meletakkan satu kaidah-kaidah nahwiyatin, yang bersifat gramatikal, susunan bahasa, yaktadiru, yang bisa mampu, yang bisa membantu, biha, dengan qawaid nahwiyah ini, ala sihhatin nutki, untuk memfasihkan pembicaraan. Jadi usul fikih baru muncul pada abad kedua, sekaligus munculnya gramatikal bahasa Arab yang akrab disebut dengan ilmu nahwu. Sebelum abad ini tidak membutuhkan usul fikih, karena dengan alasan-alasan yang sudah panjang lebar dijelaskan di depan. Sementara pada tabi'in, kenapa usul fikih baru muncul pada abad tabi'in? Karena memang kondisi dan situasi yang sangat membutuhkan untuk dirancangnya satu draft tentang kaidah-kaidah metodologi
untuk agar supaya orang yang memahami Al-Quran itu tidak serampangan. Pemahaman terhadap Al-Quran tidak berasal dari teori yang salah. Oleh karena itu usul fikih menjadi niscaya dipahami dan dipelajari oleh kita semuanya, utamanya antum-antum, para remaja, pemuda, pemudi, remaja Masjid Miftahul Jannah, yang semoga semangat kalian semuanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Usul fikih menjadi niscaya dipelajari dan dikuasai di dalam rangka semata-mata agar supaya di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis Nabi itu mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat. Artinya begini, bisa disimpulkan, seseorang kalau misalnya melontarkan pemahaman terhadap Al-Qur'anul Karim, bisa ditebak dari mana dia, bagaimana cara dia memahami Al-Qur'an. Kalau ada orang memahami Al-Qur'an tanpa kaidah-kaidah yang benar, maka tentu pemahaman itu juga tidak benar. Tetapi kalau orang itu memahami Al-Qur'an dengan kaidah yang benar, teori yang benar, maka bisa dipastikan pemahamannya adalah benar pula. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah tersendiri bagi kita semuanya. Demikian yang untuk hari ini, pekan ini, apa yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Mudah-mudahan pekan depan kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam pengajian online usul fikih. Semoga banyak memberikan berkah. Amin amin Allahumma amin. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.